Selamat siang. Selamat pagi ya. Iya. Baik, terima kasih kepada Romo Willy, Ketua Dewan, dan teman-teman dari ketua-ketua lingkungan di Paroki Santo Stefanus Selang Betutu. Dan bukan petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Motor rusak jangan dipikul, nanti bisa mesinnya. Karya para orang-orang muda. Kemudian banyak hal yang dibuat oleh orang-orang muda, nanti akan kita nikmati bersama apa itu. Maka kepada OMK Santo Yosef dan OMK Santa Teresa Kanak-Kanak Yesus dipersilakan untuk membuka acara ini. Silakan. Ya, ini dikomandoi oleh Mas Sugi sebagai Ketua OMK Santo Yosef. Selamat siang Romo. Sebelum kita mulai, teman-teman OMK akan menampilkan animasi. Ini animasi yang biasa dipakai biar kita lebih semangat. Bapak Ibu diajak untuk berdiri. Nanti kita nyanyikan bersama-sama. Kabar engkau di sana, suara benar baik-baik saja. Terima kasih orang-orang muda yang ceria, yang membuka acara ini dengan ceria. Harapannya nanti kita akan dapat memetik buah dengan ceria juga. Bapak Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, Pak Romo, perkenankanlah saya menyampaikan skedul acara pada siang hari ini sampai terakhir. Yang pertama nanti kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Lingkungan. Kemudian sambutan kedua dari Ketua DPP. Dan yang ketiga, pemberian apresiasi kepada seorang tokoh dari lingkungan Santo Yosef yang juga sesepuh lingkungan, lalu memberi laporan kepada Ketua Lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa KBG di lingkungan Santo Yosef berjalan maksimal. Di ujung yang biasanya tidak pernah datang, ini dengan KBG berjalan bagus. Kemudian nanti dilanjutkan dengan lomba mewarnai untuk tingkat anak-anak. Nanti suster nanti yang menjadi menjadi jurinya. Suster nanti salah satu. Kemudian nanti acara tukar kado. Setelah acara tukar kado, nanti penutup dan operasi semut supaya ruangan ini tadinya bersih, kembali lagi menjadi bersih. Kemudian pada pukul 16.30 sampai dengan pukul 17, kita semua menuju ke Gua Maria untuk persiapan misa perutusan. Kemudian jam 17 sampai selesai, kita akan misa perutusan bersama umat yang hadir di Via Crucis
nanti kita misa di Gua Maria. Demikian acara kita, random acara kita pada siang hari ini, koleksi kita ini dengan doa. Bapak Ibu sekalian, Santo Yosef ini sebetulnya pada 3 hari yang lalu merayakan pesta pelindung, pesta nama pelindung yang kami maknai dengan rekoleksi, diselenggarakannya rekoleksi perdana mungkin di paroki ini, lingkungan perdana untuk mengadakan rekoleksi. Seandainya lingkungan-lingkungan yang lain nanti ketika ada pesta nama pelindung, baik seandainya nanti diisi dengan rekoleksi. Ya, baik. Sebelum Pak Edi nanti memberikan sambutan, mohon nanti mempersiapkan diri ketua-ketua lingkungan untuk juga memberikan kata sambutan. Kepada Pak Edi, saya persilakan Pak. Baik, Romo, para suster, dan segenap warga lingkungan Santo Yosef, dan para undangan yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kami mewakili segenap warga Santo Yosef ini tanggal 23 Maret 2025 melaksanakan pesta nama lingkungan. Namun kami terlebih dahulu kiranya pengurus inti lingkungan untuk berdiri di tempat saya sebutkan dari sini. Ibu Penny berdiri di tempat, Bu. Ini adalah pengurus lingkungan, wakil, dan Bapak Supri. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Romo Paroki yang hadir memberi support penuh. Izin untuk sehari sampai sore, Romo ya. Terima kasih, Romo. Terima kasih juga kepada para suster yang senantiasa mendampingi umat dalam doa-doa lingkungan. Terima kasih sudah hadir. Dan terima kasih kepada Bapak Ketua DPP beserta jajarannya yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada Ketua Lingkungan Wilayah 1 yang hari ini juga hadir. Terima kasih kepada Bato ini pendiri Santo Yosef. Ini sesepuh kita. Dan terima kasih para sesepuh lingkungan yang hadir. Dan untuk ke depannya kami mohon untuk arahan dari Romo dan Bapak Ketua DPP. Demikianlah. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang kurang dari kami. Lingkungan sebelah, Pak siapa? Ya Pak, silakan untuk memberikan sambutan. Oh, semua dipanggil, silakan maju Bapak, maju. Mari Bapak Berdiri, Pak. Punya selamat siang Romo, selamat siang suster, selamat siang Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak, tante-tante, om-om semuanya. Perkenalkan, nama saya Luis. Saya dari lingkungan Santa Agnes. Kalau orang lingkungan Santa Agnes menganggap saya ketua lingkungan, tapi saya tidak menganggap diri ketua lingkungan. Itu karena saya hanya umat lingkungan Santa Agnes saja. Mewakili umat lingkungan Santa Agnes, saya juga mau berpantun seperti Pak Bambang. Pak Asep kuat dan sehat. Sudah biasa kalau dibilang Bapak.
Santo Yosef seprovisiat dan semakin hebat. Iya. Terima kasih dan semoga dengan rekoleksi pada siang hari ini nanti temanya hebat. Saya tidak tahu yang memilih tema siapa, mungkin saya juga perlu belajar karena hubungan antara Santo Yosef dan KBG itu apa nanti mungkin bisa diinformasikan karena luar biasa. Kita beri semangat untuk yang sudah menentukan tema Bapak Ibu sekalian. Hebat. Wah, ternyata yang menentukan tema Bu Penny. Oh ya, kita patut bersyukur Bapak Ibu sekalian, Santo Yosef itu punya Bu Penny. Itu luar biasa. Jadi kalau sakristi itu tidak ada Bu Penny, rasanya namanya bukan sakristi. Jadi sepi gitu ya. Suster ketawanya yang di belakang. Ya. Oke, dari Santa Agnes itu saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi semangat provisiat karena teladan Santo Yosef tidak keliru. Semuanya harus berangkat dari Bapaknya Yesus. Begitu. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya ini ngomong Ketua Lingkungan Santo Yosef, Bapak Ibu, Suster, adik-adik OMK, remaja, anak-anak sekalian. Izinkan kami dari Lingkungan Matius di sini yang mewakili saya ada beserta dua lagi dari pengurus juga hadir atas undangan yang sudah disampaikan. Kami di sini juga mengucapkan sebelum mengucapkan selamat, kami berbangga hati di sini bisa ikut hadir dalam kegiatan perayaan ini. Kalau dari pengalaman sebelumnya atau percakapan yang ada di grup WA, kalau kami lihat gitu ya, Santo Yosef ini cukup aktif banget. Pas malam Natal atau mengadakan Natal sendiri ada audisi organis bagi sepeda listrik. Baru kegiatan KBG-nya juga aktif rutin gitu. Makanya tadi pagi itu Romo Willy nyempil Santo Matius, mana ini sebenarnya laporannya KBG-nya. Mohon izin Romo, kalau untuk kegiatan KBG kami memang dari Matius hanya juga berbuah di dalam diri kita semuanya, Bapak Ibu, baik yang ada di lingkungan Santo Yosef maupun di lingkungan-lingkungan lain, utamanya kita yang di Paroki Santo Stefanus. Demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya kebagian juga ya, kan sudah diwakili. Oh iya, karena beliau-beliaunya sudah yang lebih senior, tapi ya saya memperkenalkan diri dulu. Saya dari lingkungan Santo Petrus, hadir di sini untuk mengucapkan selamat kepada lingkungan Santo Yosef atas peringatan pesta nama pelindung lingkungan, dan juga ada acara lain Pak. Ini nampaknya ada tema KBG. Jadi kalau di lingkungan Santo Petrus sudah dilaksanakan juga, hanya tidak di atau belum ya, seperti lingkungan lain ditampilkan di grup untuk dibagikan bersama. Tapi kami sudah terdiri dari 3 basis, itu sudah berjalan. Sekarang sudah pertemuan ketiga untuk APP tahun ini. Jadi kami pada intinya juga bersyukur, bersemangat bersama lingkungan Santo Yosef pada hari ini. Kami boleh diundang ke sini, diajak bersama-sama dengan umat lingkungan Santo Yosef turut bersukacita dalam nama Tuhan. Saya kira itu saja provisiat untuk lingkungan Santo Yosef. Sekali lagi, terima kasih Pak. Sosok seorang Katolik yang tulen. Beliau adalah ketua lingkungan pertama
sebelum Santo Yosef dipecah menjadi Teresia dan Santo Yosef, beliau ini menjadi ketua lingkungan yang pertama. Kemudian beliau juga sesepuh, sekarang sudah berusia berapa Pak? Baru 86, masih seperti orang 50 tahun, sehat. Oke, resepnya apa Mbak? Sehat. Resepnya yang makan kenyang sama bergerak terus. Makan kenyang dan bergerak terus Pak Tadi, makan kenyang dan bergerak terus. Nanti dulu Mbak, nggak perlu, masih diwawancarai, masih prolog ini. Ya. Ini Mbak Harto waktu itu pernah menjadi ketua lingkungan berapa tahun Mbak? Kalau nggak salah 10 tahun. 10 tahun ketua lingkungan, jadi apa umat satu yang satu dan yang lain Mbak? Umat itu kalau diminta suruh jadi pengurus nggak mau, katanya apa? Katanya nggak punya gaji. Baik Mbak, sekarang apa pesan Mbak Harto Bapak untuk ketua lingkungan yang ada di sini, yang masih muda, terutama masyarakat mau? Pesan untuk ketua lingkungan dan khususnya untuk lingkungan kita Mbak. Yang penting ketua lingkungan memang mau berjuang dan mau bekerja keras untuk mendampingi umat dimanapun mereka dapat bekerja dan melakukan tugas-tugasnya sebagai pengurus lingkungan. Dan saya juga merasa bangga dulunya tadi kalau Mbak Bambang bilang hanya 2 lingkungan, yang tadinya Santo Yosef jadi dengan Tante Teresia, tapi saya bilang ada 3. Sebab yang di sebelah sana jembatan juga jadi itu juga dulu anggota lingkungan kita. Dan lingkungan kita Santo Yosef ini lingkungan yang paling besar wilayahnya daripada lingkungan-lingkungan yang lain. Karena apa? Kita sampai di PT Melani dan sampai di Sembawa. Itu lingkungan kita dulu. Nah sekarang saya berterima kasih dan merasa bangga karena lingkungan Santo Yosef akhirnya menjadi 3 lingkungan. Tepuk tangan semuanya untuk perjuangan Mbak Harto. Pesan khusus untuk lingkungan Santo Yosef Mbak? Yang saya harap semua umat jangan lembek. Harus semangat, kembangkanlah umat bersama-sama, saling gotong royong, saling bahu-membahu, supaya umat kita semakin berkembang dan nanti bisa dibagi lagi seperti yang sekarang sudah terjadi. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak. Informasinya untuk harapan untuk kami lingkungan Santo Yosef supaya maaf dalam bahasa Romo Abdi itu ada apa Mbak? Ojo invasi bisa. Romo Abdi sering bilang sama saya, jadi orang itu jangan imbas-imbis, jangan peringas-peringis. Artinya supaya kita semangat terus. Ya apapun yang terjadi semangat terus sesuai basis Mbak. Oke, baik. Kepada Ketua Lingkungan Santo Yosef berkenan untuk memberikan sesuatu kepada Mbak Harto sebagai bentuk apresiasi nih Mbak, sebagai bentuk perhatian. Jangan dilihat isinya, tetapi ini dilihat sebagai apresiasi dari kami, sebagai bentuk cinta kami, dukungan kami kepada Mbak Harto supaya tetap mendoakan kami. Terima yang sekarang mengucapkan banyak terima kasih atas perjuangan Mbak selama ini, dan ini ada sedikit tanda kasih, mohon diterima. Terima kasih Pak Edi dan warga lingkungan Santo Yosef. Ya Mbak, matur nuwun. Monggo pun aturi lenggah malih. Yang memperjuangkan lingkungan ini sehingga menjadi berkembang. Baik, Pak Ketua DPP berkenan untuk memberikan kata sambutan. Selamat siang buat Romo, suster, para sesepuh di lingkungan Santo Yosef, adik-adik OMK.
Senang ya, hari ini mengadakan pesta nama lingkungan Santo Yosef, dan juga kelihatannya yang datang juga ramai. Harapannya lingkungan ini menjadi kompak sehingga dapat menjadi tumbuh lebih besar dan juga semakin mengimani iman gereja Katolik. Nah, itu harapannya. Dan juga tadi OMK menunjukkan penampilannya sangat bagus, dan juga dapat bergabung di paroki, bergabung, dan juga tadi mohon ditambah, kayak tadi laki-laki semua, nggak ada yang wanitanya. Nah, jadi saya imbang lah, siapa tahu ketemu jodohnya kan. Nah, itu untuk OMK. Nah, ini kami dari DPP mengadakan program bila lingkungan mengadakan pesta nama, kami DPP memberikan kenang-kenangan berupa buku aneka tema misa jilid 1, buku aneka tema misa jilid 2, dan buku Mazmur. Harapannya di lingkungan kalau mengadakan ibadat bisa membaca, bisa mengetahui, dan juga tadi supaya menambah iman Katolik kita di tiap lingkungan. Jadi ini kami di DPP keliling setiap lingkungan. Tapi ini berhubung ada kendala teknis, maka bukunya belum sampai. Jadi hari Senin katanya sampai. Nanti diantar langsung ke rumah Pak Ketua Lingkungan. Jadi ini biasa. Terima kasih Bapak Ibu, Romo, Sister. DPP yang telah memberikan semangat dan memberikan support untuk kami. Saya masih punya ganjelan dengan pertanyaan ketua lingkungan yang satu ini bagaimana? Apa kolerasinya antara Santo Yosef dengan KBG? Adalah korelasinya adalah itu keluarga Nazaret itu kan Yusuf, Maria, Yosef. Itu juga gereja, itu juga KBG, komunitas basis gereja. Jadi teladan KBG Santo Yosef sebagai keluarga Nazaret itu akan kami tiru dengan KBG yang sekarang dicanangkan oleh Uskupan. Cara hidup, cara berbagi, cara memberi perhatian satu sama lain sama. Inilah korelasinya. Jadi nanti akan lebih jelas. Kita ikuti rekoleksi yang akan disampaikan Romo Willy sampai tuntas. Baik saudara-saudari, para suster, segenap pengurus lingkungan yang diundang dan dengan sukacita menghadirinya. Segenap panitia kecil, ketua dan pengurus lingkungan Santo Yosef, Bapak Ketua DPP beserta Korbit Koinonia, Bapak Tardi, dan yang terkasih Mbak Harto yang tadi sudah memberikan teladan yang baik untuk kita semua. Selamat siang. Berkah dalam. Horas. Berbahagia hari ini. Sebagai Romo Paroki, saya sangat terharu. Barangkali ini perdana di 12 lingkungan di paroki kita untuk pesta nama pelindung sekaligus rekoleksi bersama untuk mendalami spiritualitas Santo Yosef sebagai pelindung. Bagus nanti lingkungan yang lain bisa menyusul. Dan yang sudah dibuat oleh DPP pengurus wilayah 1 bahwa ketika pesta nama pelindung pengurus DPP diundang, maka DPP membawa oleh-oleh, membawa tanda kasih. Nah, tadi sudah dibawa kwitansinya karena ekspedisi sudah mulai lebaran, jadi sudah tidak lancar ya.
nanti akan dikirim ke lingkungan menjadi sarana mendukung ibadah kita. Amin. Satu hal yang saya renungkan dari pesan Mbah Harto tadi, apa tadi istilahnya? Pesannya jangan imbas sinis. Mungkin istilah lainnya, jangan cengar-cengir, jangan imbas sinis, jangan apa? Ini. Nah, ya. Jadi pelongo. Teman-teman dari Sumatera Utara mungkin ada istilah yang lain. Pesan dari situ supaya kita semangat, supaya kita tampilkan bahwa Bapak Ibu Saudara satu persatu ini berharga, punya talenta, punya kapasitas yang harus tunjukkan. Nah itu. Maka sekitar 43 kakak di lingkungan kita, KBG dibentuk menjadi 5. Kalau tidak hadir, tak lengkap. Itulah. Maka nanti kita dalami bersama spiritualitas semangat Santo Yosef. Kita diajak bertransformasi untuk mengubah diri seperti dilahirkan kembali. Maka saya senang tadi OMK sudah goyang-goyang. Saya pesan Pak Ketua DPP, loh kok lanang kabeh, yang putri mana? Nah itu ya, nanti segera menyusul. Dari berapa OMK laki tadi, 3 jadi pastor, baguslah nanti ya. Jangan jadi suster. Yang OMK putri baru jadi suster. Baik, sekali lagi terima kasih untuk pertemuan kita hari ini ya. Pesta Nama Pelindung, pesta syukur bersama yang diisi dengan rekoleksi bersama. Maka tadi bisikan Pak Bambang, mungkin ini menjadi inspirasi baiklah ke depan nanti lingkungan Santo Matius, Santa Agnes, Santo Petrus, misalnya pesta syukur bersama sekaligus rekoleksi misalnya ya. Tempat ini saya kira sangat terbuka pintunya untuk menampung kita. Boleh juga di aula paroki, boleh juga di keuskupan misalnya kan. Nah silakan ya. Baik, dengan demikian untuk kegiatan kita sepanjang hari ini, saya dedikasikan waktu saya sampai misa penutup nanti. Kita akan mengadakan janji bersama, tekad bersama, dan nanti akan kita doakan bersama, dan kita akan mohonkan pengampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Itulah makna kelahiran baru, bertransformasi kita ya. Nanti kita akan mengadakan semacam rekonsiliasi secara umum bersama-sama ya, untuk menandai kita. Nah nanti di misa barangkali nanti setelah homili boleh nanti kita adakan semacam pembaruan tekad bersama ya, ada janji-janji bersama kita, lalu kita doakan dan nanti kita bersama akan kita perciki dengan air suci. Nah ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik, dengan demikian kegiatan kita sepanjang hari ini secara resmi kita buka. Langsung, baik. Saya pun bawa oleh-oleh. Kita bagikan nanti. Yang penting sekarang konsentrasi dulu. Nah, ya. Baik, sesuai dengan permohonan pengurus sesepuh dari lingkungan kita, supaya pesta syukur Nama Pelindung Santo Yosef tanggal berapa? Tanggal OMK tanggal biro 23, hari ini 23. Peringatan Santo Yosef Pelindung 9 bulan Maret. Aduh. Kan 19
kemarin itu hari biasa, maka ditundalah hari ini supaya waktunya longgar. Nah, itu ya. Mari, waktu ini betul-betul kita dedikasikan untuk bersama. Saya pun sudah saya cancel di stasiun. Demi, semuanya demi, bukan demikian. Demi Santo Yosef, lingkungan kita. Maka yang namanya demi, walaupun siang ini panas, saya pakai coklat. Mama Olin tadi tanya, Romo kok banyak sekali, kok tidak hanya satu? Iya, telu. 1, 2, 3. 5 Romo. Daleman bro. Oh ya, dalamnya pasti ada. Ya, dari lingkungan Santo Paulus datang. Kita boleh tepuk tangan lah untuk Bapak Marim Nenggolan dan Bapak Priyo Samudro datang dari lingkungan Santo Paulus. Silakan ambil snacknya dan di sini ya. Boleh sambil makan, minum boleh ya. Kita santai saja, tapi jangan merokok. Merokoknya nanti. Baik, kita mulai saja. Kita hubungkan dengan pesta nama. Dengan teladan Santo Yosef, kita sukseskan program KBG dengan penuh persaudaraan. Dengan penuh kasih persaudaraan. Itu tema di sini. Nanti saya hubungkan bagaimana hidup Santo Yosef itu sangat relevan, cocok dengan hidup kita, baik sebagai pengurus gereja maupun umat. Mari Bapak, tempat istimewa di sini ya. Dia dekat dengan saya. Sini Pak, sini aja Pak. Depan. Pak Ketua di depan. Harus menjadi umat terdepan, jangan terbelakang. Karena datangnya telat. Ya. Yang datang terlambat duduknya paling depan. Yang terakhir menjadi terdahulu, ya, terdepan. Baik, kita mulai saja ya. Sudah saya siapkan ini 3 hari 3 malam tidak tidur. Sampai sakit saya, maka tadi doakan suster semoga tetap sehat-sehat. Kemarin hampir tumbang. Terlalu lancar. Baik, ini dia Santo Yosef, pelindung gereja, khususnya lingkungan kita, lingkungan Santo Yosef. Apapun kita bagian dari keuskupan, kapal, satu kapal. Tahu kapal? Apa? Kirain kapal berlayar. Baik, ya. Secara singkat saja. Ini pengantar ya. Oke. Bisa dilihat dari belakang? Kalau samar-samar nggak apa-apa ya. Lihat saya saja. Dan dengarkan suara saya. Suara saya cukup kuat ya. Tanpa mic pun sudah kuat. 13 tahun di Sumatera Utara. Yang jarang ada mic. Dari jauh-jauh harus teriak. Oi, kurang mereka. Ini orang Jawa ngomongnya kuat. Baik, ini ya. Santo Yosef, pelindung gereja universal. Universal artinya seluruh dunia. Dan ingat, Katolik juga artinya universal. Artinya umum. Artinya terbuka. Maka semangat KBG ini, Bapak Uskup katakan KBG, komunitas basis gerejawi, itu tidak hanya dari lingkungan Santo Yosef, dibagi lagi menjadi 5 basis. Dari 43, 5 basis. Piro-piro kakak. Ada yang 8, ada yang 12. Ya, baik. Lingkungan Santo Matius 90 kakak.
juga 5 basis. Jadi KBG gemol, KBG gemuk. Saya juga, kita sama Mbah Hator, kita juga gemuk. Silakan, yang penting nanti dilaksanakan dengan baik, karena menurut Bapak Uskup, KBG itu bukan hanya dibagi-bagi itu, tetapi cara baru hidup umat beriman. Maka tahun KBG 2025 tidak hanya pelaksanaan KBG ini hanya tahun ini, tapi akan berlanjut terus. Hari Selasa kami akan rapor di BPH. Nanti minta tolong diingatkan. Setelah bulan Juli kan semester kedua, nanti akan kita buat jadwal misa. Kalau dulu misa lingkungan, mulai Juli kita buat misanya bukan misa lingkungan tapi misa KBG. Jadi nanti di lingkungan Santo Yosef misalnya 5 kali di basis masing-masing. Siap. Umatnya hanya 8 kakak romo yang hadir 5 orang, orang mopo. 5 orang ya bisa 5 orang. Yang penting misa basis. Nah, cocok, setuju? Oke. Supaya romo ini juga masuk ke KBG. Nah, itu ya. Nanti tolong ingatkan hari Selasa. Misanya bukan lagi misa lingkungan tapi misa KBG. Di Air Batu KBG setiap Sabtu pagi saya sudah misa KBG Kartini namanya. KBG Poli Kartini. Setiap Sabtu pagi saya misa di sana ya. Komunitas basis gerejawi Kartini. Pagi-pagi. Baik ini ya. Bersama bertransformasi dalam hidup baru, hidup yang diperbaharui. Bertransformasi seperti Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Itu apa istilahnya? Bertransfigurasi. Melampaui apa yang biasa-biasa. Melampaui. Ini harapan kita. Jadi harapan Barto tadi supaya nggak hanya imbas simbi, cengar-cengir atau apa. Berilah sesuatu yang lebih. Nah itu. Inilah bertransformasi. Hidup secara baru. Hidup yang sudah diperbaharui. Nah itu. Maka ngumpul bersama seperti ini luar biasa. Ini proses bertransformasi. Kita berharap setelah ini dalam misa nanti, lingkungan Santo Yosef dilahirkan kembali, hidup secara baru. Sudah kompak, makin kompak lagi. Itu. Walaupun di sekitar gereja paroki ini paling ujung, paling luas, sampai Air Batu, sampai Sembala. Itu. Kita bertangga dengan stasi Pangkalan Bale. Ya, makasih Pak Harto, luar biasa. Ini berguru kepada Santo Yosef yang berani dan kreatif menemukan harapan di tengah kesulitan. Itulah istilah dari Pak Harto tadi. Kita harus terbuka, menemukan sesuatu yang baru. Ketika menghadapi kesulitan, tantangan, hambatan, kita tidak putus asa. Putus asa itu bahasa Jawanya apa? Ceklean, lokro, apa lagi? OMK nggak ngerti, OMK modern nggak ngerti. Lokro, ceklean. Nah itu kan putus asa. Tetapi tetap optimis mencari terobosan baru. Nah itu. Mencari pemecahan, mencari solusi. Itu semua sudah dilakukan oleh Santo Yosef. Maka kita warga Santo Yosef harus bisa mencontoh pelindung kita. Setuju?
nanti kita lihat di sana ya. Baik, saya buatkan headernya. Ini Santo Yosef dengan Bun Yesus ya. Kita hubungkan dengan tahun 2025, tahun Jubileo. Dari anggota lingkungan Santo Yosef, ada yang belum melewati portal sampah, pintu suci? Belum? Waduh, bagaimana padahal setiap hari Pak Bambang di situ. Kalau Pak di absen,